Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyatis salahi syana zahiran wa batinan wa biniyati anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususan ali fi hadzal kitab asy-syekh al-allamah Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali. Summa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina fid din. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina. Summa ila arwahi jami' amwatil muslimin. Summa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segenap hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita kembali melanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang kitab Adabil Akli, tentang adab makan dan minum sesuai tuntunan ajaran agama kita. Nah, tentu saja di antara hal yang berkaitan dengan makan dan minum adalah terkait dengan adab ketika kita berkunjung ke rumah orang menjadi tamu, dan juga bagaimana kita tuan rumah punya adab menjamu tamu. Kita akan masuk ke bagian ini. Kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin yang lalu itu tentang adab makan bersama. Berikutnya adalah adab ketika berkunjung dan menjamu tamu. Kita lanjutkan. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaban nafa'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Summa qala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menuliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin al-babus tsalitsu fi adabi taqdimi ta'ami ilal ikhwani dzairin. Bab yang ketiga di dalam kitab Ihya yang versi utuh, yang Bapak Ibu pegang itu versi mukhtasarnya, itu tentang menjamu makan bagi orang-orang yang berkunjung. Taqdimu ta'ami ilal ikhwani fihi fadlun katsirun, kata Imam Al-Ghazali, mempersembahkan atau menyajikan jamuan makan kepada saudara sesama merupakan amalan yang memiliki banyak kelebihan. Jadi kalau pengen masuk surga, jalur ngasih makan boleh diambil ini, ya. Kalau mau masuk surga, jalur suka nraktir orang boleh, bisa diambil jalur itu. Wa qala Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma iza qa'adtum ma'al ikhwani 'alal ma'idah fa'atilu al-julusa fa innaha sa'atun la tuhsabu 'alaikum min a'marikum. Kata Ja'far bin Muhammad, ini Ja'far bin Muhammad dari generasi tabi'ut tabi'in. Siapa Ja'far bin Muhammad? Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Muhammad Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti ini Ja'far bin Muhammad adalah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ja'far ini cicitnya Husain. Husain punya anak Ali, Ali punya anak Muhammad punya anak Ja'far, atau disebut dengan Ja'far As-Shadiq. Nah, ini namanya ya, Ja'far bin Muhammad, wafat pada tahun 148 Hijriah. Jadi tabi'ut tabi'in.
Kata Ja'far bin Muhammad, jika kalian duduk bersama kawan dalam satu jamuan, maka fa'atilul julus, maka lamakan durasi duduk bersamanya. Lagi kongko, kumpul-kumpul makan bareng nih, duduknya lama-lamain. Kenapa bisa begitu? Fa innaha sa'atun la tuhsabu alaikum min a'marikum. Sebab lama-lama kongko dalam jamuan makan itu adalah umur yang tidak akan dihisab nanti. Ini menarik ya. Ini kata Ja'far bin Muhammad. Berarti kaul dari generasi salaf, tabi'ut tabi'in. Jadi ternyata kalau kita makan bareng sama kawan kita, niatnya baik, makannya itu lama-lama kita makan itu justru itu nanti lama makan gitu tidak dihisab. Kan nanti salah satu yang dihisab di antara beberapa uji pengawasan itu ada tentang umur kita. Harta kita ditanya, bagaimana kita belanjakan, termasuk juga umur kita ditanya. Nah, umur yang kita habiskan ketika kita makan bareng dengan kawan kita, itu kata Ja'far bin Muhammad tidak dihisab nanti di akhirat. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kata Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri ini generasi tabi'in. Kalau tadi itu tabi'ut tabi'in, ini tabi'in. Ini wafat 110 Hijriah kurang lebih. Ini termasuk kibarul ulama minat tabi'in, Hasan Al-Basri. Jadi kalau ada orang namanya Hasan Basri, ini niru nama ulama ini. Kata Hasan Al-Basri, kullu nafaqatin yunfikuha ar-rajulu ala nafsi wa abawaihi faman dunahum yuhasabu alaihi al-abdu illa nafaqata rajuli ala ikhwani fi ta'am fa inna Allah subhanahu yastahyi an yas'alahu an zalik. Kata Hasan Al-Basri, setiap nafkah atau pengeluaran yang dikeluarkan seseorang untuk dirinya, untuk orang tuanya atau selainnya, maka itu nanti termasuk dihisab pada hari kiamat pada seorang hamba, kecuali pengeluaran seseorang kepada saudaranya untuk menjamunya makan. Ya, insyaallah. Sebab Allah malu untuk menanyakan hal tersebut. Jadi uang kita ditanya nanti itu. Kecuali uang yang kita pakai untuk menjamu makan orang lain. Makanya Nabi Ibrahim itu kalau dia mau makan, dia cari orang yang bisa makan bareng. Kalau kita makannya sendiri-sendirian di pojokan. Jadi orang makin baik itu senang nraktir orang. Ya. Itu amalan para nabi. Sebab Allah nanti malu nanya itu. Kamu nraktir kawan kamu dari mana dananya, uangnya? Allah nggak tanya itu. Allah malu nanya. Ini kata Hasan Al-Basri, generasi salaf. Jadi kalau generasi salaf yang ngomong udah nggak usah ditanya. Nah itulah hazama waroda minal akhbar fit ta'am. Nah inilah informasi yang berkaitan dengan memberi makan yang bersumber dari generasi salaf. Lalu bagaimana kalau sumbernya, dalilnya dari hadis misalkan? Ada beberapa banyak hadis. Di antaranya ini banyak di sini ya, kita pilih saja yang penting. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma damat ma'idatuhu mawdu'atan baina yadayhi hatta turfa'a. Kata Rasul, malaikat selalu mendoakan kalian selama jamuan makan masih diletakkan di atas meja atau di satu tempat sampai jamuan tersebut diangkat. Jadi selama masih ada jamuan makan, malaikat mendoakan kita. Lebih-lebih orang yang menjamu makan. Jadi sudah nraktir orang dapat pahala,
selama piring makanan itu belum diangkat, malaikat selalu mendoakan kita. Riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Termasuk juga wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yaquluna al-ijtima'u ala ta'ami min makarimil akhlaq. Para sahabat berkata berkumpul untuk menyantap makanan termasuk tanda akhlak yang mulia. Jadi sering makan bareng, ya makan sama keluarga. Kalau kita makan, mungkin kalau kita sudah kenyang ya temani keluarga kita makan, walaupun kita nggak makan. Jadi kumpul-kumpul buat makan itu termasuk akhlak yang mulia. Kenapa? Karena di dalam itu terselip ada akhlak dermawan. Bahkan yang menarik, wa kanu radhiyallahu anhum yajtami'una ala qira'atil Qur'an wa la yatafarraquna illa an zawaqin. Para sahabat itu senang berkumpul baca Al-Qur'an. Dan mereka tidak berpisah selesai berkumpul kecuali setelah menyantap makanan. Tuh. Jadi ngumpul-ngumpul doang kagak makan. Rasanya kurang komplit. Sahabat malah punya kebiasaan kalau habis kumpul baca Quran atau mungkin pengajian, itu pengajian baca Quran bubar setelah makan. Jadi kalau ada pengajian setelah itu makan, itu tradisi salaf bukan? Tradisi salaf bukan? Tradisi salaf. Orang sekarang kan suka melecehkan itu. Ngaji habis itu makan-makan deh. Ya Allah. Ini para sahabat itu. Habis ngaji, baca Quran atau pengajian umumnya, setelah itu tutup dengan makan. Setelah itu baru pulang. Istilahnya SMP. Selesai makan pulang. Ya. Jadi salah kalau orang bilang habis ngaji makan-makan, itu malah tradisi para salafus saleh, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau nggak ngaji begini nggak tahu kayaknya. Ini para sahabat ya. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi juga yaqulullahu ta'ala lil 'abdi yaumal qiyamah, Allah berkata kepada hambanya pada hari kiamat, ya bani Adam ju'tu falam tut'imni. Wahai manusia, aku lapar tapi engkau tidak mau memberiku makan. Fayaqul kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana mungkin aku memberi makan kepadamu padahal engkau adalah Tuhan penguasa alam. Fayaqulu, lalu Allah berkata, berfirman, jaa akhukal muslimu falam tut'imhu. Jaa, ini bukan jaa tapi jaa. Ada saudaramu yang lapar. Falam tut'imhu, tapi engkau tidak mau memberi makan. Walau at'amtahu kunta at'amtani. Andai saat itu engkau mau memberi makanan kepada saudara yang lapar, maka engkau dianggap sudah memberi makan kepadaku. Ini kiasan ya, bukan Allah butuh makan, enggak. Ini betapa penting ngasih makan orang itu penting. Ya tentunya yang pertama yang wajib kita kasih makan adalah keluarga kita. Jadi soal menjamu makan memang banyak memiliki keutamaan. Dari praktek para sahabat, salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasul, iza ja'akum az-zairu fa akrimuhu. Jika ada yang mendatangi kalian tamu, maka muliakanlah ia. Riwayat Ad-Dailami dan lain-lain imam hadis yang lain. Jadi kalau ada tamu,
muliakan ya. Kita ajak duduk. Ya, di Jakarta itu tradisinya kalau ada orang yang lewat depan rumah, apa dia bilang? Mampir, gitu ya. Walaupun tuh cuma sebatas basa-basi. Mampir Pak, Bu, kalau ngomong sekali jangan mampir, itu basa-basi. Ya, itu namanya hospitality. Orang Jakarta. Tapi kalau Bu, sini mampir berulang kali, berarti itu sungguhan. Ada sesuatu yang mungkin ini, ya udah. Kalau memang kita bisa mampir. Kalau sekedar mau kemana Bu, depan mampir. Oh Bu, beneran mampir. Ya, itu basa-basi. Tapi kalau dia ada kesungguhan, boleh. Mampir yuk. Ada sesuatu, saya tuh punya, pergi dari sini nih, ada oleh-oleh. Itu berarti serius. Itu termasuk takrim, memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu itu termasuk tanda akhlak kita baik. Bahkan kata Rasul, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha. Kata Rasul, nanti di surga ada sebuah kamar, ada sebuah ruangan, ada sebuah mungkin gedung, ada sebuah ya mungkin apalah gitu ya, bangunan yang transparan luar dalam. Ini bangunan transparan ya, luar dalam. Yura zahiruha min batiniha. Yang luarnya terlihat dari dalamnya. Kalau dari dalam ngelihat keluar itu biasa ya. Kita pakai kaca apa tuh rumah kita ya? Kaca ribbon gitu ya. Kan dari dalam bisa ngelihat keluar, dari luar nggak bisa ngelihat ke dalam. Wa batinuha min zahiriha, namun juga bisa terlihat dalamnya dari luar. Berarti transparan ya, transparan luar dalam. Hiya liman alanal kalam. Nah, bangunan ruangan yang transparan ini diperuntukkan bagi orang yang kalau ngomongnya lembut. Ya, ngomongnya lembut. Kalau dia dakwahnya lembut. Kalau dia jadi dai enggak caci maki. Nah, itu. Jadi kalau orang ngomongnya itu lembut, santun, itu dia punya potensi masuk surga dengan fasilitas ruangan yang seperti ini. Suami lembut sama istri. Suami jangan bentak istri. Apalagi istri bentak suami. Jangan ya Bu. Suami jangan dibentak-bentak. Kasihan udah berjuang di luar. Iya, kita nih laki-laki tanggung jawabnya berat loh Pak. Serius kita laki-laki ini. Laki-laki itu berat, maka laki-laki itu harus jadi soleh. Sebab kalau laki-laki nggak soleh, nggak baik, dia nggak sah nanti menikahkan anaknya yang perempuan. Serius. Laki-laki yang sholatnya itu mungkin sembarangan, akhlaknya nggak ada, itu kalau dia jadi wali untuk menikahkan anak perempuannya atau cucunya itu nggak sah. Laki-laki itu disebut dengan fasik. Laki-laki fasik tidak sah jadi wali sebelum dia bertaubat. La nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang adil, wali yang baik dan saksi yang juga adil. Jadi kalau diminta jadi saksi nikah jangan tidur ya. Tidur. Sah. Ya. Saksi itu harus yang sehat, matanya jelas, kupingnya dengar. Jadi saksi duduk. Sah? Ya sah. Ya Allah, nggak boleh begitu. Jadi kalau milih saksi itu pilih-pilih hati-hati ya. Jangan asal tunjuk-tunjuk aja saksi, minta KTP, tunjuk di tempat, tunjuk on the spot, jangan. Saksi itu memang betul adil, maksudnya proporsional, dia orang baik. Kalau bisa penampilannya bagus. Jadi kredibilitasnya itu terlihat di situ. Jadi kita laki-laki ini berat tanggung jawabnya ya.
Ya, ibu-ibu ya. Makanya lakinya itu jangan dibentak-bentak, jangan. Nanti lakinya bentak, sakit, kesel, suaminya meninggal, tuh ibu nggak masuk surga. Serius. Perempuan manapun yang meninggal suaminya ridho masuk surga. Makanya kalau suami lagi sakit jangan dimarah-marahin. Mati dalam keadaan kesel nggak ridho, oh bahaya buat istri. Surganya istri adalah ridho suami. Ini bukan bela laki-laki ya ibu-ibu ya, bukan. Emang begitu tuntunannya. Rasulullah SAW juga mengatakan khairukum man at'ama ta'am. Yang terbaik di antara kalian adalah yang suka memberi makan. Nah, ini hadisnya. Orang senang menraktir orang, suka ngasih makan orang, termasuk orang yang dianggap kata Rasul khairukum, orang yang terbaik. Ada orang bodoh biasa ilmu agamanya, dermawan. Ada orang alim, soleh, jarang menraktir orang, bagusan yang mana? Bagus orang yang jahil, orang biasa, tapi dia suka menraktir orang. Maka jadi orang alim juga berat, sebab ilmunya harus diamalkan. Riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Hakim. Bahkan juga ada hadis kata Rasul, man at'ama akhahu hatta yashba'ahu wa saqahu hatta yara wiyahu ba'adallahu minan nari sab'a khanadiqa ma baina kulli khandaqaini masiratu khamsi mi'ati amin. Kata Rasul, siapa yang memberi makan dan minum kepada orang lain sampai kenyang dan sampai hilang hausnya, maka Allah akan menjauhkan darinya neraka sejauh 7 khandak. Kan ada khandak tuh, perang khandak ya. 7 khandak itu ya semacam pembatas, semacam parit. Jarak satu khandak ke khandak yang lain adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Berarti 7 khandak, 7 kali 500, 3.500 tahun. Jarak kita dari neraka. Jadi orang melakukan perjalanan 3.500 tahun, kayak apa tahu tuh ya. Insya Allah. Orang dari Makkah ke Palestina itu kalau naik onta 1 bulan perjalanan, ya. Tapi Rasul Mi'raj cuma sebagian perjalanan. Itu bayangin, itu aja 1 bulan, ini 3.500 tahun. Mungkin udah keliling dunia berapa kali kayaknya itu ya. Artinya jarak surga, jarak neraka dengan kita itu, dengan orang yang suka memberi makan orang sampai kenyang, sampai hilang hausnya, Allah jauhkan dirinya dari neraka selama sejauh 7 khandak. 1 khandak 500 tahun perjalanan. Berarti 3.500 tahun perjalanan. Ya Allah. Makanya kalau ada orang ke rumah kita datang, dia pulang nih, kasih aja minuman, Pak, minuman buat di jalan kalau haus. Tuh. Sepele ya. Sepele itu yang begitu-begitu tuh. Itu sunnah. Jadi kita sudah membeli diri kita, menjauhkan diri kita dari neraka. Itu artinya kalau orang sudah jauh dari neraka, maka dia tidak akan masuk neraka. Baik, kita lanjut ke wa amma adabuhu fa ba'dhuha fid dukhuli wa ba'dhuha fi taqdimi ta'am. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana keutamaan menjamu makan, memberi makan, baik berdasarkan hadis, aqwal para salaf dan juga praktek para sahabat Rasul. Nah, di antara adab jamuan makan adalah berkaitan dengan saat akan masuk, maksudnya akan berkunjung, dan juga berkaitan dengan saat akan menyajikan, akan menyiapkan makanan. Adab masuk berkunjung berlaku buat tamu, adab menyajikan menyiapkan makanan berlaku bagi tuan rumah. Pasti kita suatu saat akan jadi tamu, pada satu lain juga akan jadi tuan rumah. Wa amma dukhulu, yang pertama berkaitan dengan adab berkunjung, adab masuk ke rumah orang. Falaisa minas sunnati an yaqsida qauman mutarabbisan liwaqti ta'amihim. Yang pertama, jangan sengaja datang ke rumah orang lagi jam-jam makan. Wah, jam segini waktunya makan nih. Datang ke rumah orang.
Jangan. Itu nyari makan. Ya. Sengajain. Jangan. Walaisa minas sunnah, ini bukan termasuk sunnah. Kalau ada orang bikin acaranya setelah zuhur, jangan datang sebelum zuhur. Berarti acara setelah zuhur berarti kita makan dulu di rumah kita. Gitu ya. Kecuali kalau memang nanti tuan rumahnya itu no problem. Nanti Imam Al-Ghazali akan bahas nih. Kalau memang tuan rumahnya no problem dan dia malah senang, bahkan nanti masuk rumah orang yang nggak ada kita makan makanannya, itu bisa boleh. Kalau udah dekat banget orangnya, ya. Tapi yang begini rasanya kalau zaman sekarang rada susah ya. Masuk ke rumah orang nggak ada, assalamualaikum nggak ada, buka pintunya, buka kulkasnya, makan. Waduh, zaman sekarang nggak bisa yang begini ya. Nanti akan dia bahas nanti di sini nih. Ini menarik. Walaupun itu nanti makan di rumah orang itu tuan rumah nggak ada, tapi tuan rumahnya ridho, tamu makan, itu akhlaknya generasi salaf. Jadi walaisa minas sunnati an yaksida qauman mutarabbisan li waqti ta'amihim, tidak sengaja merencanakan datang berkunjung ke rumah orang di saat waktu makan. Sebab ini bukan termasuk walaisa minas sunnah, bukan termasuk sunnah. Fadkhula alaihim waqtal akl, lalu makan pada waktu, datang pada waktu makan. Fa inna zalika minal mufajaah, sebab kalau datang pada saat waktu makan dianggap datang mendadak. Wa qad nuhiya anhu, dan tentu saja jadi terlarang. Kita tuan rumah jadi nggak siap, datangnya dadakan, apalagi sengaja. Tuan rumah kebetulan nggak ada makanan yang dimakan, lah bengong jadinya. Ya, jangan. Kita mau datang, wah ini waktunya makan, udah tahan aja dulu. Wa qala Allah Ta'ala la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghairu nazirina inahu. Allah berfirman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali diizinkan bagi kalian untuk makan tanpa menunggu makanannya matang. Jadi sahabat itu dilarang masuk rumah Nabi kecuali diizinkan untuk makan. Ini ada ayatnya. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 53. Ini saya screenshot ayatnya ya. Ya allazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum ila ta'amin ghairu nazirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li haditsin. Wahai orang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu matang masakannya. Tapi jika kamu dipanggil, diundang, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi. Ini ya, SMP sudah makan pulang. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga Nabi malu kepadamu untuk menerangkan yang benar. Nah, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Jadi kalau dulu sahabat ada perlu sama istri Rasul, mintanya itu enggak langsung ya. Ada tabirnya. Sebab cara yang dibagi itu lebih suci bagi hatimu. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Jangan menyakiti hati Rasulullah. Ya. Jangan menyakiti hati Rasul. Termasuk menyakiti hati Rasulullah adalah suka memperbesar ayah ibu Rasul di surga apa di neraka. Apalagi mengatakan ayah ibu Rasul masuk neraka, jangan. Itu termasuk menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang begitu nggak penting. Orang baru hijrah yang pertama omongan bapaknya Nabi masuk neraka tuh.
Ya Allah, mending belajar ngaji aja dulu, benerin baca Quran. Dan juga kamu tidak boleh pula menikahi istri Rasul selama-lamanya setelah Nabi wafat. Kita punya istri, kita meninggal, istri kita kan janda ya, boleh dinikahi oleh orang lain. Kalau Rasul, istrinya itu setelah wafat Rasul tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Nanti kalau istri Rasul dinikahi orang lain, nanti bangga tuh bini Nabi jadi bini gue sekarang. Oh, ya nggak bisa begitu. Makanya sudah ditentukan Rasul itu istrinya tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Sebab kalau melakukan demikian dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ayat jangan masuk rumah Rasul kecuali kalau diizinkan untuk makan. Ini catatan tambahan. Ini saya ingat. Lokasi rumah Rasulullah ya, yang sekarang menjadi makam beliau di dalam Masjid Nabawi. Ini tambahan aja ya. Itu di depan kita yang paling atas itu kalau kita jalan ziarah ke makam Nabi. Ya. Kalau kita ziarah makam Nabi itu yang pertama itu sebetulnya posisinya itu pertama adalah Rasulullah, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar. Menarik susunannya ya, tidak sejajar loh. Jadi makamnya itu bukan berjajar, Nabi di sini enggak. Tapi Nabi di sini kemudian nyerong. Gitu ya. Nah, di belakangnya itu baru rumah Baitu Fatimah, rumahnya Fatimah. Di sini sebelah sisi tempat nanti Ahlus Suffah. Ya, jadi dulu di rumah Rasulullah di sini ya. Ini catatan tambahan dari saya. Juga ada kabar hadis yang lain, man masya ila ta'amin lam yud'a ilaihi masya fasiqan wa akala haraman. Siapa yang berjalan menuju tempat makan yang tidak diundang padanya, maka ia berjalan sebagai orang fasik dan dianggap menikmati makanan yang haram. Jadi orang nggak diundang datang makan, maka dianggap orang fasik dan menikmati makanan yang haram. Lebih-lebih kalau makanannya terbatas. Riwayat At-Tayalisi secara mauquf dari Abu Hurairah. Namun dalam riwayat lain berdasarkan Abu Daud hadis ini dinilai marfu. Jadi kalau nggak diundang jangan datang, jangan menikmati makanannya. Kecuali kalau datang orang yang punya rumah tuh ridho dan dia senang, boleh. Tapi kalau ada orang yang datang kita acara dia pengen makan, ya udahlah. Bisa jadi dia mungkin butuh makanan. Kecuali makanan yang banyak dibawa pulang, jangan. Jadi kita tahu diri kalau makan di rumah orang jangan sampai minta bungkus, jangan ya. Enak nih, bungkusin dong. Ya Allah. Nanti ada tuh ketemu di antara kita menjamu orang, kalau kita punya stok makanan dan kita tuh pengen makan, kita boleh tidak menyajikan makanan itu. Boleh itu. Makanya tamu itu matanya jangan jelalatan ngelatin makanan apa nih di rumah orang nih. Minta makanan apa tuh? Minta dong. Jangan. Kecuali kalau tuan rumah udah bungkusin, siapin, udah ambil. Jadi kalau orang datang ke tempat makanan yang dia nggak undang, dia makan, maka makanannya jadi haram dan dia termasuk orang yang fasik. Tapi kalau memang yang tuan rumah nggak keberatan, jadi halal. Amma idza kana ja'ian faqasada ba'dhu ikhwanihi lihat amahu wa lam yatarabbas bihi waqta aklih fala ba'sa bihi. Tapi kalau dalam keadaan lapar lalu mendatangi orang lain untuk diberi makan dan tidak sengaja datang pada waktu jam makan, maka nggak apa-apa. Dia kelewat lapar banget nih, di rumah nggak ada makanan, kita datang ke rumah kawan kita itu berharap kita dapat makanan karena kita kelewat lapar.
itu boleh. Dan kita tahu diri nih, orang kayaknya lapar nih, dia kasih makan. Sebab ada dasarnya, Rasulullah pernah Pak. Rasulullah tuh pernah lapar. Laparnya juga berjamaah. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, tiga-tiganya kelaparan. Ya Allah, ya. Ada nih. Qasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma manzila Abil Haisam ibni At-Tayyihani wa Abi Ayyub Al-Ansari. Rasul pernah mendatangi rumah Abul Haisam dan Abu Ayyub Al-Ansari dengan tujuan mencari makanan yang bisa dimakan. Li ajli ta'amin yakulunahu wa kanu jayya'an. Supaya bisa makan lantaran Rasulullah, Abu Bakar dan Umar lapar. Riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Nah, wadduhulu ala misla hadhihi al-halah i'anatun lizalikal muslimi ala hayazati sawabil it'am wa hiya 'adatus salaf. Nah, mendatangi rumah orang lain dalam keadaan seperti ini merupakan bentuk pertolongan kepada muslim lainnya untuk mendapatkan pahala memberi makan, dan ini merupakan adat kebiasaan generasi salaf. Jadi generasi salaf punya kebiasaan kalau ada yang lapar nih, udah datang aja ke rumah si fulan. Tapi dengan catatan yang tuan rumah itu juga senang memberi makan, dia punya stok makanan. Ya Allah, ini generasi salaf luar biasa. Jadi kalau kita pengen niru gaya salaf yang begini-begini nih, saya salafi, udah coba tes aja datang ke rumahnya, ada makanan nggak? Tapi dia pelit sama makanan, itu bukan salafi namanya. Kalau salaf seneng ngasih makan, seneng neraktir, apalagi yang datang itu orang yang dalam keadaan lapar. Makan ke rumah kita lapar banget sampai nambah 2 piring, udah diamin, jangan bilang apa-apa. Berarti dia lagi lapar. Kita udah dapat pahala tuh. Jangan dipelototin, banyak banget lu makan. Jangan, udah diamin. Itu malah ladang amal buat kita. Ya Allah, Rasul tuh nanti ya, datang nanti tuh. Ada hadis itu menarik tuh. Datang Abu Haisam dan juga Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ini menarik nih, mumpung ada ini ya. Tadi rumah Rasul, rumah sahabat Rasul tuh di mana zaman dulu sih? Ini saya ingat ada kitab judulnya itu Buyutus Sahabah Haulal Masjidin Nabawi Syarif. Saya punya kitab itu. Rumah-rumah para sahabat sekitar Masjid Nabawi. Itu kitab Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Itu ya mungkin segini, 200 halaman kurang kali. Lama kitabnya itu, cuma 15 rial saya beli kitab itu, bukunya itu. Nah, di kitab itu ada banyak tuh rumah-rumah sahabat Rasul tuh di sekitar Masjid Nabawi. Maka sekarang kita bisa merekonstruksi itu. Kalau kita umroh, di hotel ini sebetulnya rumahnya si ini. Ya, ini menarik. Oke, saya perbesar ya. Ini sampai tambahan aja. Mawaqi' buyutis sahabah haulal Masjidin Nabawi Asy-Syarif ba'da tawsi'ati. Jadi setelah perluasan Masjid Nabawi pada tahun 165 Hijriah. Kan Masjid Nabawi itu mengalami beberapa renovasi ya. Pertama pada tahun 1 Hijriah, kemudian pada tahun 7 Hijriah, kemudian 17 Hijriah, kemudian 29 Hijriah, kemudian 91 Hijriah sampai 165 Hijriah, hattalan sampai sekarang ya. Perluasan Masjid Nabawi. Di sini kelihatan nih. Yang merah ini kan rumah Rasulullah ya. Di atas ini dekat Kubah ini adalah Dar Abdullah ibnu Umar, rumahnya Abdullah bin Umar. Di sini rumahnya Marwan bin Al-Hakim. Di sini sebelah kanan rumah Abu Bakar. Bisa bayangin ya, kalau kita masuk Masjid Nabawi itu patokannya Raudhah atau makam Nabi. Ya. Sebelah kanan rumah Abu Bakar. Nah, rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu di mana? Tanyanya ada pojokan nih, di sini nih. Ini Dar Abi Ayyub Al-Ansari. Sebelah kiri paling bawah, yang di atas Dar Harisah, Dar Abi Ayyub Al-Ansari. Berarti posisi dari kubah Nabi sebelah kiri. Kalau sekarang sebelum makam Baqi, berarti itu di tiang-tiang, kan di luar itu kan ada tiang-tiang Masjid Nabawi ya.
Makanya enak tuh kalau lagi umrah tuh rekonstruksi. Saya suka begitu tuh. Oh, dulu di sini nih kebun kurmanya si fulan. Nah, nanti tuh karena ada yang namanya kebun kurma yang paling ngetop itu kebun kurmanya Abu Thalhah Al-Ansari. Itu di sini nih, Bustan Abi Thalhah Al-Ansari, paling bawah ini. Kebun kurmanya ini yang paling banyak. Dulu zaman orang itu kan kalau dilihat status sosial itu berapa banyak dia punya kebun kurma. Ya, banyak di sini nih. Ini gambaran ya, tambahan. Ini catatan tambahan. Banyak nih sekitar Masjid Nabawi, rumah-rumah sahabat Rasulullah. Rumah Umar di mana? Kita lihat rumah Umar di mana nih? Oh, di sini. Dar Umar bin Al-Khattab, Darul Qadha. Oh. Nah, ini ya. Itu Umar. Ini silakan rujuk kitab ini nih. Kitab Hayatus Sahabah Haulal Masjidin Nabawi Syarif. Karya Dr. Muhammad Ilyas Abdullah Ghani. Bisa dipahami ya, Rasul dari sini langsung ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mudah-mudahan kita ngeliat begini nanti itu punya kesempatan kita tuh ziarah ke makam Nabi, umroh, haji gitu ya. Amin. Lanjut. Nah, kalau dalam keadaan lapar lalu mendatangi orang lain untuk diberi makan maka dan tidak sengaja datang pada waktu jam makan maka nggak apa-apa. Rasulullah pernah melakukan begitu juga. Bahkan Aun bin Abdullah itu karena Aun bin Abdullah al-Mas'udi lahu salasu mi'atin wa sittuna sadiqan yaduru alaihim fis sannah. Jadi Aun bin Abdullah al-Mas'udi punya 360 kawan yang ia datangi selama setahun. Jadi dia keliling tuh selama setahun. 30 orang didatangi selama 1 bulan. 7 orang didatangi selama sepekan. Jadi tiap hari dia keliling ke rumah kawan-kawannya. Dan ini menarik kalau orang yang datang ke rumah orang lain nggak menemukan tuan rumah. Yang tidak menemukan tuan rumah sementara tuan rumahnya itu dengan yang datang itu persahabatannya kuat. Lalu dia makan makanannya. Dan ia tahu bahwa tuan rumah akan senang jika makanannya dia makan, maka ia boleh makan tanpa izin tuan rumah. Sebab termasuk pengertian izin adalah keridhaan, apalagi pada soal makanan. Itu ya. Itu kalau memang benar-benar dipastikan tuan rumahnya ridho ya. Tapi zaman sekarang kita jangan masuk-masuk rumah orang nyari makanan. Dia cari-cari makanan, dia buka meja makannya segala macam. Itu jangan. Ini zaman dahulu karena saking mereka itu udah saking percaya dan sudah merasa aman. Rasul juga pernah makan rumah Barirah dan menikmati makanannya padahal Barirah sedang di luar, maka makanan tersebut termasuk sedekah. Ini lantaran beliau tahu bahwa tuan rumah akan senang saat makanannya dimakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dibolehkan memasuki rumah orang lain tanpa perlu minta izin dengan mendasarkan pengetahuan sudah mendapatkan izin. Kalau tidak dapat izin maka harus minta izin, baru kemudian masuk mendatangi rumah orang lain. Kalau anak datang ke rumah orang tua kagak minta izin lagi, buka aja makanannya, gitu ya. Kalau anak datang ke rumah orang tua pulang bawa sesuatu. Kalau orang tua datang ke rumah anak bawa sesuatu. Itu bedanya anak sama orang tua ya. Orang tua datang ke rumah anak bawa sesuatu. Kalau anak datang ke rumah orang tua ngambil barang orang tuanya. Betul nggak? Kita datang ke rumah kita, orang tua, wah ada makanan, wah enak, bawa pulang gitu kan. Anak tuh gitu, orang tua ya udah kasih.
Malah udah disiapin. Kalau orang tua datang ke rumah anak, ada yang ditenteng, ada yang dibawa. Ya Allah. Jadi para sahabat pernah tuh melakukan tuh, ada yang makan, tuan rumahnya nggak ada, pada makan aja habis. Tapi kemudian nanti yang punya rumah itu tahu pulang, malah ditambahin lah makannya segala macam. Itu akhlak generasi salaf. Apakah zaman sekarang itu juga bisa kita praktikkan? Ini saya singkat aja ini. Bahkan ada ceritanya. Ada sebagian orang pernah mendatangi salah satu generasi tabi'in, namun ia tidak punya apa-apa yang dapat disajikan kepada mereka. Lalu ia mendatangi ke rumah kawannya dan ia tidak mendapatkan di rumah. Lalu ia masuk, kemudian dilihat ada satu gidir itu ya, satu pancing isinya sudah dimasak, roti yang sudah matang, lalu dibawa itu buat tamunya. Jadi ada orang datang tamu ke rumah kita tuh memang nggak punya makanan, kita nyari lagi ke rumah orang lain tuh, ada makanan, kita bawa pulang, kita jamu orang yang ke rumah kita. Ternyata yang punya rumah itu pulang, lah makanan saya kemana? Makanan saya udah dibawa sama si ini. Ya udah, kata ya udah bagus dah. Terus dia bilang kalau ada tamunya datang lagi, datang ke rumah saya ya, silakan ambil makanan saya buat jamu tamu yang datang ke rumahmu. Ini masya Allah, salaf tuh sampai begitu. Nah ini menarik, ini perlu saya kasih catatan tambahan. Catatan di sini juga ada dalam kitab Imam Az-Zabidi, kitab Ithaf Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Jadi nggak boleh setiap orang gara-gara baca itu asal dari salafus soleh, generasi salaf, makan bebas di rumah orang tanpa izin asal yang punya rumah itu redho. Namun tidak boleh setiap orang melihat, memahami lahiriah kisah-kisah ini secara lahiriah aja tuh, secara tekstual. Oh salaf ini makan tanpa izin boleh, kita masuk rumah orang juga begitu. Jangan tekstualis ya. Lalu ia mau masuk ke rumah orang lain tanpa minta izin terlebih dahulu. Lalu ia masuk ke rumah orang lain dengan memanjangkan tangannya terhadap apa yang tidak halal dilihat, lebih-lebih ngambilnya. Masuk ke rumah orang, matanya jelalatan, ada yang bisa diambil, ada yang bisa dikantongin, itu jangan. Walaupun itu dipraktikkan oleh para generasi salaf. Sebab iman orang zaman sekarang beda-beda. Ya? Iya. Sekarang itu mengenal namanya privasi. Jangan. Berikutnya nanti baru adab menjamu tamu. Yang tadi sudah adab berkunjung ke rumah orang lain. Nah yang ini mungkin insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Apa mau lanjut? Oh silakan Pak Irwan. Akhirnya untuk non muslim juga sama aja. Iya, memberi makan itu tidak membedakan apakah muslim atau non muslim. Makan non muslim ya, asal sesama manusia. Tapi kalau orang non muslim ngasih makan kita, lihat dulu itu makanannya halal atau tidak. Kalau kita tahu halal boleh, kalau kita tahu itu nggak halal maka jangan kita makan. Tanpa membedakan, insya Allah. Apalagi termasuk tuh kita boleh berbuat baik kepada orang-orang non muslim kalau non muslim itu memang juga baik kepada kita dan dia tidak harbi, tidak memuisi Islam dan dia bertetangga baik, santun, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Begitu ya Pak Haji Irwan. Ada lagi? Cukup ya? Baik, insya Allah nanti kita lanjut masih tentang adab. Kalau ini nanti adab menjamu tamu. Ini berlaku buat tuan rumah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.